Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Oktiawan dari SDN 02 Pamute akan mempresentasikan hasil saya. Slide pertama. Ya. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksananya berdasarkan kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Agar ASN baik CPNS maupun P3K bisa memahami dan memperhatikan sistem kerja ASN berakhlak, yakni berorientasi layanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Perlu diadakan kegiatan orientasi yang berkaitan dengan nilai-nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Next. Ya. Visi pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan damai. Ini visi. Lanjut. Nah, visinya mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tiga, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dan yang kelima, mewujudkan kemandirian ekonomis berbasis pada potensi lokal. Dan yang keenam, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Ya. Profil sekolah unit kerja peserta orientasi PKK ini di SD saya, ini SD 02 Pamute yang tempat kerja saya, tepatnya di Jalan Raya Desa Pamute, Kecamatan Hulu Jambi, Kabupaten Pemalang. Next. Ya. Profil sekolah unit kerja peserta orientasi yaitu struktur di SD 02 Pamute tahun pelajaran 2025. Ya, visi terwujudnya siswa yang bertakwa, berluhur, mandiri, dan berprestasi sesuai dengan budaya bangsa, dijiwai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Visi meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beramal soleh. Kedua, membentuk sikap dan watak yang berbudi pekerti, santun dalam perkataan dan perbuatan. Ketiga, meningkatkan kemandirian di segala bidang, baik akademik maupun non-akademik. Empat, melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya bangsa. Lima, menanamkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia terhadap peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Bagus ya Bu, di sini ya. Itu ya. Ini rencana hasil P3K yang tahunan. Unit kerja SD Negeri 02 Pamute, jabatan ahli utama di kelas, masa kontrak tahun 2024-2029. Tujuan instansi mewujudkan peserta didik berprestasi terampil mumpuni lingkungan akhlaknya beserta iman dan takwa. Nah, rencana hasil kerja kemungkinan saya masukkan ada 5. Nanti yang saya masukkan yang 1 terus benar. Ya, yang pertama terlaksananya peningkatan kualitas praktek belajar guru. Kedua, ini ada lanjutannya. Dua, tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Tiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang selanjutnya, tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Yang kelima, tersusunnya kurikulum profesional satuan pendidikan LSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Lanjut. Ya. Yang terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru dengan yang untuk yang nomor 2 yang LHK pimpinan terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Oh ya. Terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru dengan indikator kerja berupa
peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Belum ke atas lagi. Ya. Terlaksana pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran pada kurikulum yang hasil kerja satuan pendidikan atau KSP. Nah, aspek kuantitas jumlah dokumen, laporan dokumen dalam pelaksanaan proses pembelajaran, kualitas terlaksana sesuai ketentuan, waktu, durasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses. Target satu laporan 100% dan 6 bulan. Kegiatannya membuat RPP sesuai kurikulum merdeka, terintegrasi dengan P5. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai RPP atau modul ajar. 3, melakukan penilaian asesmen. 4, melakukan refleksi. Nah, outputnya untuk pembelajaran terlaksana sesuai alur RPP. Kedua, jurnal harian. Ketiga, daftar absensi. 4, daftar penilaian kelas. 5, peningkatan motivasi belajar siswa. Yang ke-9, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan sikap terbuka untuk menerima berbagai masukan, yaitu kolaboratif. Nah, untuk yang rajin 05, itu sudah mulai yang 05, dan yang ke-7 tambah lagi yang kelima itu mendapat umpan balik dari siswa setelah pembelajaran berlangsung. Untuk menerapkan nilai berakhlak, memberi kesempatan kepada pihak untuk kontribusi untuk menghasilkan nilai tambah demi nilai tujuan bersama, yaitu harmonis. Yang nilai berakhlak ada lagi. Nah, ini yang hasil kerja cukup. Ya, yang bahasa nomor 3 ya, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk siswa dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi kuis atau Google Sheet, Google Form, Google Sheet atau Google Form. Ke bawah. Dari yang nilai langsung berakhlak, saya melakukan sortir data dengan cermat, akuntabel dalam rangka melakukan perbaikan tiada-henti, yaitu berorientasi. Dan juga poin ke-7, berdiskusi, penting sepakat kelas bersama siswa di kelas. Yang kedua, menggambarkan kelas yang ideal, siswa bisa menulis atau menggambarkan di bawahnya bagaimana situasi kelas. Nah, poin ke-8, terdapat kesepakatan kelas. 2, peningkatan perilaku yang positif. Ke-3, sikap peserta didik menjadi lebih terarah. 4, terciptanya hubungan komunikasi yang baik antar peserta didik. Mungkin sudah. Ya, kalau yang terakhir, saya melakukan sortir data dengan cermat, akuntabel, dalam rangka melakukan perbaikan tadi berorientasi pelayan terciptanya ya, kerjasama sinergis yang lebih baik atau kolaboratif. Dan poin yang ke-7 ini tak tambah lagi, mendiskusikan poin-poin kesepakatan kelas. 4, membuat kalimat kesepakatan kelas. 5, tempel hasil kesepakatan kelas yang mudah dilihat oleh semua anggota di siswa di kelas. Kalau sudah disepakati, kita tempel di kelas. Oke.
Untuk poin ke-7, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Ketiga, melaksanakan asesmen sesuai dengan tingkat pemahaman siswa di kelas 4. Refleksikan pembelajaran. 5. Umpan balik dan rekan. Nah, selanjutnya yang ke-8 saya bacakan di nomor 2. Setiap siswa di kelas yang dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Ketiga, ketercapaian tujuan pembelajaran. 4. Asesmen yang diberikan menyesuaikan tingkat pemahaman siswa. 5. Siswa belajar. Aktif mencari referensi meningkatkan kompetensi. Saya sebagai seorang guru yaitu akan kompeten dan bertindak proaktif dalam berinovasi, ikutnya adaptif sebagai komitmen untuk memberi pelayanan prima yang berkualitas di berorientasi pelayanan. Sudah selesai, Pak? Lanjut. Next. Ya, next. Nah, ini untuk laporan kegiatan di orientasi ini. Next. Nah, simpulan hasil penjabaran di atas dapat disebutkan beberapa poin sebagai berikut. Pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas dan mutu demi kemajuan bangsa Indonesia. Kedua, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima pada saat masa orientasi agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara keilmuan saja, tapi jauh lebih dapat memanfaatkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki untuk diterapkan sesuai dengan unit kerja masing-masing. Yang ketiga, mengetahui rencana dalam program strategis yang ada pada OPD maupun sekolah. Dan yang keempat, merancang strategi pembelajaran yang relevan dan inovatif. Manfaat kita sebagai seorang pendidik untuk kedepannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsi dan tupoksinya masing-masing dalam unit kerja. Hasil dari bimbingan dan motivasi dari kegiatan orientasi juga dapat meningkatkan etos kerja yang baik agar mendapatkan hasil yang optimal serta sesuai yang diharapkan dan demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pemalang. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya untuk laporan orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan. Ya, terima kasih pemaparan dari Pak Didi Oktiawan. Jadi rekan Bapak Ibu barangkali akan memberikan tanggapan atau tanya jawab atas apa laporan yang telah disampaikan oleh Bapak Didi Oktiawan. Kami persilakan. Silakan barangkali ada yang menyampaikan. Monggo untuk Bu Sri Mulyani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berbanyak-banyak, cuma itu yang tadi Pak Beri paparkan kan ada haknya ada 5 poin ya. Apakah 5 poin itu dilaksanakan semua atau hanya berapa persen? Yang pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup satu pertanyaan, silakan Pak Didi untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaannya Ibu Sri Mulyani.
Untuk yang seharian di sekolah, insya Allah sudah saya laksanakan, walaupun masih ada kekurangan. Untuk presentasinya, kalau dilihat masih 90%, karena kalau sempurnaan itu milik Allah, bukan milik saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya menambahkan atas penampilan dari Pak Dedi Setiawan. Ya. Saya lihat dari Pak Dedi Setiawan ini sudah mempersiapkan presentasinya dengan baik. Kemudian pada saat penyampaian juga sudah cukup baik. Cuman kedepannya saat presentasi tidak perlu terburu-buru, Pak. Kayak dikejar waktu, walaupun panjenengan dibatasi kurang lebih 15 menit, tapi luas bisa lebih dari itu boleh kok. Ya, karena nanti untuk di-upload di situ itu yang penting bisa tertampung, ya, tidak perlu khawatir. Harapannya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dedi benar-benar sesuai dengan yang dipaparkan, benar-benar diterapkan di kelas dan menjadikan warna baru di sekolah panjenengan. Apa yang sudah dilakukan di kelas ini mendukung visi misi sekolah dan juga visi misi Kabupaten Pemalang. Demikian tanggapan dari saya lanjutkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas paparan dari Ibu Ratu Taufik dan presentasi dari Pak Dedi Okyawa.